Setelah beberapa bulan berkutat dengan kesibukan yang sangat luar biasa, karena Mbak Wira sedang ekspansi ya, ekspor ke beberapa negara, kemudian ada juga kesibukan mengawasi pembangunan kantor baru. Dan alhamdulillah hari ini Kamis 19 Desember 2024, karena semuanya hampir selesai, maka jasa terawangan Padepokan Sengkelat Mbak Wira nyatakan dibuka kembali. Bagi Anda yang memiliki kekhawatiran seperti apakah diri Anda sedang kena pelet, santet, guna-guna atau gangguan supranatural lainnya, atau Anda ingin mengetahui bagaimana tingkat dan karakter energi diri Anda, atau bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana ketebalan dan warna aura diri Anda, ingin mengetahui seberapa banyak titik-titik cakra yang terbuka serta fungsi dari masing-masing titik cakra tersebut. Kemudian bagi Anda yang punya pertanyaan seperti penasaran ingin tahu apakah memiliki khodam leluhur apa tidak, didampingi khodam-khodam keilmuan atau khodam-khodam pengisian atau tidak, silakan merapat. Nanti semua pertanyaan Anda akan Mbak Wira jawab dan Mbak Wira jelaskan dengan rinci dan lengkap. Atau mungkin Anda yang punya koleksi azimat, pusaka atau mustika kesayangan, warisan dari leluhur, pemberian dari orang pintar dan sebagainya, atau mungkin azimat, mustika dan pusaka Anda tuahnya nggak jalan, tuahnya nggak berjalan secepat dan sebaik yang diiklankan, apakah khodam dari pusaka, mustika, dan azimat kesayangan masih ada atau sudah mati dan lain sebagainya, silakan merapat. Nanti akan Mbak Wira jelaskan semua pertanyaan Anda dengan rinci, detail, dan akurat sebagaimana terawangan-terawangan sebelumnya yang sudah Mbak Wira posting di channel YouTube Mbak Wira. Kali ini kita sedang melayani klien nomor 9688 yang menerawangkan badan. Sebagaimana biasa, untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama, kita akan bicara bagaimana kualitas dan kuantitas energi yang ada pada klien nomor 9688. Berdasarkan kualitas dan kuantitas energi yang ada di tubuh seseorang, maka kondisi seseorang itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu orang-orang yang energinya rendah. Siapa orang-orang yang energinya rendah ini? Yaitu mereka yang sedang terkena gangguan magic dan atau gangguan medis. Jadi bisa saja terkena salah satu, misalnya gangguan magic saja atau gangguan medis saja, atau terkena dua-duanya, gangguan magic dan medis sekaligus. Nah, orang-orang yang terkena gangguan magic atau medis ini biasanya memiliki karakter energi yang rendah. Kualitas dan kuantitas energinya rendah. Kenapa? Karena tergerus oleh penyakit yang dia miliki. Gangguan magic tidak akan mengenai diri seseorang apabila energi di tubuh orang itu tidak rendah terlebih dahulu. Ketika kondisi energi di tubuh seseorang itu tinggi, maka gangguan magic itu senantiasa akan tertangkis. Maka dari itu, orang kalau mau nyantet, mau melet, mau ngirim guna-guna, pasti diganggu dulu energinya. Misalnya, dibikin marah, dibikin emosi, dibikin stres, dibikin banyak pikiran, dibikin banyak masalah, sehingga secara psikis orang itu drop, mengakibatkan energi tubuhnya juga ikut drop karena mentalnya udah kena duluan, baru setelah itu guna-gunanya masuk. Orang mau ngirim pelet kan juga gitu, diganggu dulu, ditunggu dulu dalam salah satu bunyi mantra ya, yen turu gugan yen melek oyak-oyaken, rase ati ini temokno karo atiku. Artinya apa? Yen turu gugan, kalau tidur bangunkan dia. Yen tangi oyak-oyaken, kalau sudah bangun oyak-oyaken itu diganggu terus. Sehingga apa? Kondisi psikisnya stres, lalu energinya drop. Ketika energinya drop, santet atau peletnya masuk, sehingga marase ati ini temokno karo atiku. Hatinya dia persatukan dengan hatiku, sehingga si pelet itu masuk. Jadi orang itu apabila senantiasa energinya tinggi, santet nggak akan masuk, pelet juga nggak akan masuk. Makanya salah satu ciri orang yang terkena gangguan magic yaitu energi tubuhnya rendah. Jadi ini indikator. Dalam dunia medis ini disebut dengan symptom atau gejala. Jadi kalau Anda memang kena infeksi, ada gejalanya apa? Demam. Kalau Anda kena santet, kena pelet, ada gejalanya apa? Energinya rendah. Nah, kalau orang itu energinya tidak rendah namun merasa kena santet, merasa kena pelet, nah ini yang harus diperhatikan berarti psikologisnya, bukan magicnya. Karena penyakit itu ada magic, ada medis, ada psikologis. Contohnya, ada salah seorang klien tuh yang tanya ke Mbak Wira gini, Mbah, aku kok tiba-tiba suka ya naksir ya dengan istri bosku.
Jangan-jangan aku kena pelet sama si istri bosku. Ya istrinya bos ya pastilah Anda naksir. Karena kan kalau istri bos itu pasti diopeni, pasti dirawat, pasti dibelanjakan yang banyak, yang cukup, kebutuhannya, perawatannya terpenuhi sehingga secara psikis dan fisik ya dia sangat-sangat berkecukupan, sangat baik sehingga aura kecantikannya terpancar. Beda dengan istri Anda di rumah yang Anda sebagai seorang karyawan kebutuhannya pas-pasan, nggak bisa nyukupi untuk perawatan ya pasti tidak semenarik istri bos Anda. Ini contoh. Jadi jangan buru-buru memvonis diri Anda kena santet atau pelet jika energi tubuh Anda itu tidak rendah. Nah kita kembali ke klien nomor 9688. Beliau bertanya kepada Mbak Wira, Mbak, apakah ada jin negatif yang menempel pada diri saya ataukah ada santet atau sejenisnya mengenai diri saya? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena energi diri Anda itu stabil. Meskipun tidak tinggi namun stabil. Hal ini menjadi ciri atau indikator bahwa diri Anda tidak terkena gangguan jin negatif atau tidak terkena gangguan santet dan sejenisnya. Jelas ya? Jadi Mbak Wira menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 dengan indikator dan analisa ilmiah, bukan dengan asal bunyi, prediksi, kira-kira, halusinasi, delusi, ataupun hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lainnya. Yang kedua yaitu orang-orang yang memiliki energi tinggi. Nah kenapa kok ada orang yang bisa memiliki energi tinggi? Ada 2 sebabnya Pak. Yang pertama yaitu mereka gemar tirakat. Baik itu puasa, meditasi, wirid, bertapa, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Tidak ada orang yang gemar menempa diri namun energinya rendah. Jadi kalau orang itu gemar menempa diri, gemar tirakat, maka ada indikatornya di situ. Apa? Yaitu energi tubuhnya lebih tinggi dibanding manusia normal pada umumnya. Dan itu pula menjadi indikator apakah tirakat yang dilakukan oleh seseorang itu tembus berhasil atau tidak. Karena kalau tembus berhasil, otomatis energi tubuhnya akan tinggi. Dan puasa itu adalah salah satu tirakat yang membuat energi tubuh kita itu menjadi tinggi. Kok bisa seperti itu? Karena elektron yang ada di setiap sel-sel tubuh kita itu berputar dengan bagus, bervibrasi dengan maksimal, mengakibatkan energi yang dihasilkan lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak puasa. Itulah kenapa tirakat puasa itu luar biasa efeknya. Karena bisa memicu, merangsang, men-trigger energi tubuh itu menjadi lebih tinggi bila dibanding manusia yang tidak tirakat. Jadi orang yang gemar tirakat itu energi tubuhnya lebih tinggi bila dibanding manusia normal pada umumnya. Yang kedua, dia memiliki khodam pendamping. Baik itu sifatnya khodam leluhur, khodam keilmuan, khodam turunan, khodam pengisian. Mereka yang mengaku punya khodam pasti energi tubuhnya tinggi. Kenapa? Karena komposisi energi di tubuhnya ada 2. Nomor 1 adalah energi dirinya sendiri sebagai manusia yang hidup. Yang kedua, ketambahan lagi energi khodam yang menempel atau yang ada pada dirinya. Sehingga kalau orang itu memang betul-betul punya khodam pribadi, punya khodam diri, punya khodam badan, sudah pasti indikatornya jelas, yaitu energi tubuhnya lebih tinggi bila dibanding manusia normal pada umumnya. Kenapa? Karena komposisi energi yang ada di dirinya ada 2 macam, yaitu dari energi dirinya sendiri, dan yang kedua adalah dari energi khodam yang ikut pada dirinya. Jelas ya? Maka dari itu apabila ada orang yang mengaku punya khodam badan, tapi kok energi tubuhnya tidak tinggi, jangan-jangan halusinasi atau delusi. Loh Mbak, kan banyak Mbak orang-orang yang punya khodam di badan. Ya betul memang banyak. Tapi dari 100 kali terawangan, paling Mbak Wira hanya menemukan 10% saja dari semua total keseluruhan klien yang datang terawangan kepada Mbak Wira. Dan itu bisa dibuktikan secara nyata. Yaitu apa? Hidupnya biasanya lebih mudah dibanding dengan orang yang nggak punya khodam. Makanya kalau ada orang yang mengaku, Mbah saya itu anak angkatnya Blorong, Mbah saya itu suaminya Ratu Kidul, Mbah saya itu punya perewangan dari Gunung Kelut, saya itu punya jin pembantu dari Gunung Merapi, tapi hidupnya susah. Ya, lihat terawangan berbayar dia ngaku nggak punya uang, jelas itu delusi. Karena orang yang punya khodam pendamping pasti hidupnya itu lebih mudah karena dibantu oleh khodam-khodam perewangan yang ada pada dirinya itu tadi. Kita kembali ke klien nomor 9688. Klien ini telah Mbak Wira katakan tadi energi tubuhnya itu bagus dan sedang. Jadi tidak tinggi. Oleh karenanya Mbak Wira menangkap bahwa klien 9688 juga tidak gemar tirakat. Nanti silakan Anda yang klarifikasi betul atau tidak.
dan juga tidak memiliki khodam pendamping diri. Jadi kalau beliau tanya pertanyaan nomor 3 ya, apakah ada khodam positif yang mendampingi diri saya? Jawabannya tidak ada. Kemudian pertanyaan nomor 5, berapa jin yang menempel atau ikut baik itu positif dan negatif pada diri saya? Itu juga tidak ada. Loh Mbah, mungkin nggak jin positif dan negatif itu menempel secara bersama-sama? Jawabannya enggak. Kalau yang menempel udah negatif, yang positif biasanya nggak mau nempel. Biasanya atau pada umumnya. Tentu pengecualian selalu ada, tapi kebanyakan mayoritas kalau yang nempel itu sudah jin negatif, maka jin positif nggak mau nempel. Dan kalau yang nempel itu sudah jin positif, yang negatif nggak mau nempel. Kenapa? Karena bau busuk dan bau wangi nggak akan bisa bercampur di satu tempat. Kenapa? Karena jorok dan bersih nggak akan bisa bercampur di satu tempat. Kenapa? Karena yang baik dan yang buruk tidak bisa bercampur di satu tempat. Akan menang salah satu, entah menang yang buruknya saja, yang baik pergi, atau menang baiknya aja, yang buruk pergi. Itu udah rumus. Karena khodam seperti manusia, yang bersih nggak akan mau bercampur dengan yang kotor. Dan yang baik nggak akan mau bercampur dengan yang jahat. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 5. Mbah, kok ada dukun yang bilang, katanya saya punya khodam pendamping ada 4 dari golongan malaikat dan lain sebagainya. Ya itu kan kata dia. Kalau kata Mbah Wira enggak. Lalu yang benar yang mana Mbah? Ya silakan Anda pilih. Anda mau percaya pada dukun yang mengatakan Anda punya 4 khodam pendamping? Ya boleh. Anda mau percaya Mbah Wira yang mengatakan Anda tidak punya khodam pendamping? Ya boleh. Itu kan kembali ke diri masing-masing. Mbah Wira tidak bisa memaksa siapapun untuk mempercayai salah satunya. Namun kalau Anda ingin tahu bagaimana track record rekam jejak terawangan Mbah Wira, silakan bisa dicek di channel YouTube-nya Jejak Mistis. Kok Jejak Mistis? Itu channel lama. Di channel YouTube-nya Mbah Wira. Di situ ada 2000 lebih video yang dilengkapi dengan testimoni dari klien yang di Terawang. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya biasa. Mbah, apakah kalau orang ini energinya biasa maka berarti sangat hina? Jawabannya tidak. Mbah Wira sebagai praktisi supranatural energinya juga biasa. Gak tinggi-tinggi banget, juga tidak rendah karena Mbah Wira sehat. Mbah Wira rajin olahraga, Mbah Wira punya kesibukan yang mengeluarkan keringat. Secara fisik dan mental, Mbah Wira sangat menjaga. Biarpun kondisinya biasa, tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi diri yang ada sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya? Katanya punya energi tinggi, katanya punya khodam, katanya punya ilmu, tapi hidupnya tetap susah. Kalau bagi Mbah Wira, laki-laki itu yang terpenting adalah bagaimana dia mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau katanya punya khodam, katanya punya ilmu, tapi hidup masih susah, lalu buat apa? Itu bagi Mbah Wira. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi diri. Sehingga walaupun energi Anda biasa-biasa aja, tidak minder, tidak sedih, dan tidak susah. Mbah Wira seorang praktisi, energinya biasa-biasa aja ya nggak masalah. Nyatanya Mbah Wira bisa berkembang sejauh ini. Yang penting bagaimana Anda dalam memaksimalkan potensi diri. Mbah, kalau aku pengen mengetahui bakat diri bagaimana? Nanti setelah ini akan Mbah Wira bahas. Kalau aku pengen memaksimalkan potensi diri, menggunakan potensi diri untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Nanti akan Mbah Wira bahas setelah ini gitu ya. Nah, untuk energi seseorang kalau rendah itu kira-kira dari 100 sampai 100 ya skalanya itu 60 ya, di bawah 60. Kalau tinggi di atas 80. Yang sedang antara 60 sampai 80. Lalu untuk klien 9688 itu di kisaran 75-78. Ada jin-jin yang sesekali suka dan tertarik pada Anda lalu ikut Anda. Ketika itu terjadi, level energi Anda meningkat dari 75 ke 78. Bahkan bisa sampai 80. Namun ketika jin yang ikut nempel itu tadi kemudian berlalu, energi tubuh Anda akan kembali ke 75. Kok bisa? Nanti ada kaitannya dengan aura. Jelas ya? Jadi kita tutup dulu babakan energi, kita akan buka bab berikutnya yaitu babakan aura. Bab selanjutnya yaitu tentang aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi energi yang ada di tiap-tiap tubuh manusia yang hidup itu hanya bisa kita lihat dari spektrum yang dihasilkan. Karena energi itu bervibrasi. Energi itu memiliki spektrum, energi itu menghasilkan warna. Spektrum warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Aura yang ada pada diri seseorang itu berdasarkan aura dominan yang paling banyak atau paling mudah ditemukan di diri orang tersebut. Apakah aura bisa berubah? Jawabannya bisa. Apabila orang tersebut mengamalkan tirakat tertentu, misal mengamalkan ilmu-ilmu kejadukan, ya auranya akan berubah menjadi merah. Dari ilmu kejadukan dia mempelajari ilmu pengasihan, ya akan berubah jadi biru. Nah, tadi untuk klien nomor 9688 Mbah Wira Baca tidak mengamalkan tirakat apapun.
Oleh karenanya aura yang ada pada dirinya ini adalah aura murni yang berasal dari dirinya sendiri tanpa campur tangan energi keilmuan, tanpa campur tangan energi yang dihasilkan dari tirakat, tanpa campur tangan energi yang berasal dari kodam pendamping yang ada di dirinya. Mbak tadi katanya ada yang menempel, ada, tapi sebentar akan Mbak jelaskan setelah ini. Jadi energi dari klien nomor 9688 itu murni berasal dari dirinya sendiri, sehingga auranya ya aura murni dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak eksternal apapun. Nah, aura klien 9688 dominan adalah biru. Biru adalah aura pengasihan yang bagus, membuat Anda mudah disenangi, mudah diasihi oleh orang lain. Baru kenal udah dekat. Baru kenal ngobrolnya udah nyambung. Disenangi oleh rekan kerja, disenangi oleh pimpinan. Kerja Anda mungkin sama-sama rata-rata. Kualitasnya ya kira-kira sama dengan teman-teman yang lain, tapi Anda mudah menonjol, mudah disenangi oleh pimpinan. Itu adalah efek dari aura pengasihan yang kuat dan Anda memiliki itu. Bakat aura pengasihan ini bisa dikembangkan. Ke arah mana? Biasanya orang-orang dengan tuah pengasihan yang bagus ya memiliki kelebihan atau keunggulan dalam hal sales, penjualan, marketing, makelar. Kalau nawarin dagangan mudah laku, mudah closing. Pembeli mudah senang, mudah jadi pelanggan, mudah repeat order kayak gitu. Yang penting tinggal bagaimana usaha Anda seperti menjaga pelayanan tetap baik, menjaga mutu atau kualitas barang yang dijual tetap baik, maka pembeli itu akan sangat mudah menjadi pelanggan. Nah, kita lanjut. Aura biru Anda itu tidak hanya menarik manusia, melainkan juga menarik golongan jin atau entitas astral untuk membantu hajat Anda ini, yang Mbak Wira sampaikan bahwa Anda memiliki kelebihan khusus. Nah, jin-jin liar yang berseliweran di sekitar Anda, ketika melihat aura Anda lalu tertarik, maka mereka mudah nempel. Ketika nempel, mereka membantu diri Anda. Makanya energi tubuh Anda itu fluktuatif. Energi dasarnya 75 namun bisa naik, bisa berkembang, tumbuh ke 78 atau 80. Bergantung seberapa kuat jin liar yang nempel ke diri Anda ini tadi. Jadi kalau orang-orang Jawa kuno menyebutnya mudah ketempelan. Namun kalau praktisi supranatural modern menyebutnya ada jin yang ikut membantu hajat Anda. Karena aura Anda hanya menarik yang positif-positif, kebanyakan yang positif-positif, bukan yang negatif. Hal ini didukung oleh perilaku Anda yang juga positif. Makanya Mbak Wira bilang kalau udah positif yang nempel, jarang yang negatif itu mau nempel. Kalau udah yang negatif yang nempel, jarang yang positif itu mau nempel. Nyambung ya dengan penjelasan yang pertama tadi. Itulah kelebihan dan keistimewaan diri Anda. Ini kalau mau ditempa, ditirakati dengan keilmuan pengasihan akan makin bagus lagi hasilnya. Atau kalau mau dilengkapi dengan azimat-azimat berkodam pengasihan akan makin bagus lagi aura pengasihan yang Anda miliki. Jelas ya? Yang ketiga, kita akan bicara tentang titik-titik cakra mana yang aktif pada diri klien nomor 9688. Cakra, ya titik-titik cakra itu terbuka dan tertutup secara simultan bergantung kondisi dari orang tersebut seperti apa. Jadi wajar apabila terbuka dan tertutup secara bergantian. Nggak bisa 7-7-nya, 9-9-nya aktif semua, nggak bisa. Pasti salah satu, salah dua akan ada yang tertutup secara bergantian bergantung dengan kondisi orang tersebut. Nah, untuk klien nomor 9688, Mbak Wira menangkap ada cakra ajna dan cakra jantung yang terbuka lebar. Pantas kalau auranya itu dominan biru, karena cakra jantung itu dominan warnanya memang biru. Nah, cakra jantung dan cakra ajna ini berhubungan dengan kepekaan batin, ya, serta daya tangkap yang diberikan oleh sinyal-sinyal alam semesta. Makanya orang dengan cakra ajna dan jantung yang terbuka atau yang aktif ini memiliki kepekaan yang lebih. Yang memiliki cinta kasih dan kasih sayang serta memiliki daya tangkap yang luar biasa terhadap perasaan-perasaan yang halus, sinyal-sinyal yang lembut yang diberikan oleh alam semesta. Memang ini ciri khasnya ya mereka memiliki kepekaan batin yang lebih. Seperti firasat yang kuat, intuisinya kuat, gampang dapat pertanda. Sebenarnya semua orang itu gampang dapat pertanda. Cuman ada yang menyadarinya, ada yang tidak. Ada yang peka terhadap pertanda-pertanda itu, ada yang tidak. Nah, Anda masuk yang peka. Nah ini
kalau mau diasah dengan ilmu pelembut batin yang sudah Mbak Wira bagikan gratis ya di YouTube-nya Mbak Wira, itu bagus sekali. Kepekaan Anda akan lebih meningkat dan Anda akan mengetahui hal-hal yang sifatnya lembut, hal-hal yang sifatnya gaib. Contohnya hal yang akan terjadi. Misalnya seperti ini misalnya. Kok aku punya firasat hari ini harus datang ke kantor lebih cepat ya. Nggak tahu ada apa, tapi rasanya pengen cepet-cepet aja berangkat ke kantor. Tiba-tiba di kantor ada inspeksi mendadak misalnya. Sehingga Anda selamat karena udah berada di kantor duluan. Kok tiba-tiba pengen dokumen ini pengen aku gandakan ya, pengen aku fotokopi. Penting ini. Rasanya kok pengen banget aku gandakan. Ternyata kantor Anda atau ruangan Anda kebakaran. Sehingga dokumen yang Anda kopi tadi ikut kebakar dan hilang. Untung Anda punya gandaannya. Jangankan di kantor swasta, di kantor pemerintahan aja sering kok terjadi kebakaran. Ya untuk dokumen-dokumen penting itu digandakan gitu. Kok aku pengen banget lewat ruas jalan ini ya. Gak pengen lewat ruas jalan yang sana. Ternyata di ruas jalan yang sana ada kecelakaan beruntun sehingga menyebabkan macet yang panjang. Kalau Anda lewat sana Anda akan telat nyampe kantor atau telat nyampe di rumah. Kayak gitu. Aku kok pengen banget menghubungi ibu saya. Ada apa ya? Ternyata ibunya udah sakit 2 hari gak ada yang tahu. Kayak gitu Pak. Contohnya. Jadi perasaan-perasaan yang lembut yang muncul dari cakra jantung dan cakra ajna yang aktif ini yang akan menuntun kepekaan batin Anda menjadi lebih. Dan itu sebetulnya bisa dimanfaatkan dalam karir dan pekerjaan sehari-hari. Bukan hanya untuk melihat demit. Kayak gitu. Nah lalu selain cakra ajna dan jantung yang sudah terbuka, cakra apa lagi? Tenggorokan. Cakra tenggorokan ini membuat Anda ketika ngomong itu mudah dipercaya oleh orang lain. Ngomong mudah disenangi oleh orang lain. Dan ini mendukung bakat pengasihan atau aura biru yang Anda miliki tadi. Makanya walaupun baru kenal, Anda mudah akrab, mudah nyambung ngomong dengan orang lain karena cakra tenggorokan Anda juga aktif. Nah itu tadi untuk 3 titik cakra yang aktif di tubuh klien nomor 9688. Terakhir bab keempat adalah tentang kodam-kodam yang ada di badan. Bab keempat ini adalah bab yang paling sensitif dan paling sering membuat pertentangan dengan pendapat dukun lain. Kenapa? Karena Mbak Wira punya standar sendiri untuk mengatakan apakah jin yang ikut Anda itu kodam atau bukan. Karena jin dan kodam itu beda. Jin adalah entitas astral. Nah kalau jin yang merupakan entitas astral ini sudah ditundukkan, diikat dengan perjanjian, mau membantu diri Anda, baru kita sebut dengan khodam. Jadi khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian agar patuh loyal mau membantu tuannya. Itu baru kita sebut dengan khodam. Kalau enggak ya tetap kita sebut dengan jin. Sama seperti Anda punya rumah. Di rumah itu ada 2 wanita yang ikut Anda. Nah ternyata 2 wanita itu siapa? Yang satu saudara Anda, adik Anda, yang satu ibu Anda. Bisa enggak saudara atau adik dan ibu itu lantas kita sebut dengan istri? Ya enggak bisa. Kenapa? Karena nggak diikat dengan perjanjian yang namanya akad nikah. Kalau 2 wanita yang ada di rumah Anda ini sudah Anda ikat perjanjian dengan akad nikah, baru bisa kita sebut dengan istri. Nah kalau adik nggak kita ikat dengan perjanjian akad nikah, boleh nggak kita sebut istri? Nggak boleh. Boleh nggak dikeloni? Ya nggak boleh, dipukuli Pak RT kan gitu. Jelas ya. Jadi ada perbedaan antara jin dan khodam. Nah khodam yang ada di tubuh seseorang itu bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Siapa itu khodam leluhur? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda karena perjanjian tertentu. Setelah leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki aura dan energi yang mirip dengan si leluhur ini tadi, atau yang terikat perjanjian dengan si leluhur ini tadi. Nah untuk klien nomor 9688, kalau menurut Mbak Wira tidak memiliki khodam leluhur. Yang kedua, yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang karena terikat perjanjian dengan keilmuan yang dia amalkan. Barang siapa mengamalkan ilmu ini maka akan didampingi oleh khodam tertentu. Biasanya kan begitu perjanjiannya. Nah untuk klien nomor 9688 tidak memiliki khodam keilmuan. Yang ketiga, yaitu khodam pengisian. Nah khodam pengisian adalah khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan atau inside your body untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Mbak, aku pernah dulu mengisi khodam dalam badan. Ya kalau dulu pernah diisi ya Mbak Wira kurang tahu. Tapi sekarang hari Kamis 19 Desember 2024 jam 9.30 ini khodam tersebut tidak ada. Kemana Mbak? Ada 5 perkara yang menyebabkan sebuah azimat, sebuah mustika atau khodam pengisian badan itu hilang dari badan atau hilang khodamnya. Ada 5 perkara bisa Anda search di YouTube-nya Mbak Wira.
Yang terakhir yaitu kodam yang ikut kepada seseorang karena unsur suka atau cinta. Nah, inilah yang terjadi pada diri Anda. Namun kodamnya tidak permanen karena hanya unsur suka aja. Ketika dia suka dia ikut, ketika nanti dia bosan dia akan pergi. Karena enggak benar-benar diikat dengan perjanjian, dia ikut karena suka, unsur suka atau cinta. Ini terjadi karena aura Anda, aura pengasihan tadi yang membuat manusia dan jin bisa tertarik dengan Anda gitu. Ya, lalu sekarang ini pada tanggal 19 Desember 2024 apakah ada yang mengikuti diri Anda karena unsur suka? Jawabannya ada. Sosoknya wanita setengah ular, ini memiliki tuah untuk pengasihan, membuat aura pengasihan Anda makin kuat, namun dia tidak permanen. Jadi bisa sehari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, dia akan pergi. Karena ini benar-benar tidak diikat dengan perjanjian. Demikian semua pertanyaan Anda sudah Mbak Wira jawab. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi, salam cerdas bersupranatural.